Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Pak Zuri, gimana kabarnya Pak Zuri? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti biasa Pak, masih sendirian ya. Baik Pak Zuri, masih sendiri Pak Zuri. Iya. Alhamdulillah, baik. Ya. Ini Pak Zuri, oh ya Pak Zuri udah ngopi? Alhamdulillah. Kita hari ini ngopi Pak Zuri, ngobrol Iya. perkara istri, ngobrol perkara ilmu Pak Zuri. Punya saya tinggal Jadi berapa gimana? senti ini Pak? Ini dari pagi kayaknya Pak Zuri ya. Dari pagi kayaknya. Enggak Dari juga. pagi. Aduh. Kopinya dari pagi tuh, tapi Dari pagi, nggak apa-apa ya. masih ada beberapa tetes gitu. Berapa mili? Insyaallah satu tetes kopi itu menurut penelitian bisa meningkatkan daya ingat 30 jam. Oh, ke depan 30 Iya, jam ke depan. 30 jam depan. Mm-mm. Baik Pak Suri, insyaallah hari ini kita akan membahas sedikit ini Pak Suri ya, yaitu kita hari ini akan membahas temanya tentang Hermes Pak Suri. Pernah mungkin teman-teman di rumah mungkin pernah dengar ya Hermes Pak Suri ya? Hermes. Merek tas ya. Oh, Hermes itu kan tas Hermes. merek Iya. tas atau apa? Dari mana itu Pak? Sebuah Dari luar negeri kalau nggak salah. sebuah produk ya, merek Produk. sebuah produk iya. Mhm. Tapi Kayak tas, gitu. sebenarnya Hermes ini apa sebenarnya Bu? Hmm, Ada sejarahnya ya? Ada Ya, sejarahnya. ya gitu. Insya Allah akan kita bahas ya. Bu, Iya, insya Allah. Nanti Nanti kita kita saling- berdua aja kita saling bahas. sharing ya. Sharing aja Sharing-sharing. kita. Pak Zuri tahu sejarah dari Hermes itu Bu? Ya, Ya, Sejarah- kira-kira apa Bu? Sejarahnya apa? ini ya, sejauh yang saya tahu aja mungkin. Iya, sejauh Di mata ini. memandang. Ya. Ya, sejauh mata memandang. Ya. Ya, Hermes itu sebenarnya pembawa pesan. Pembawa pesan. Pembawa pesan itu namanya Hermes. Itu sama kayak WhatsApp nanti ya. Oh, messenger. Iya, kita maksudnya bisa Messenger. membawa pesan. WhatsApp membawa pesan kan tiap hari. Iya, setiap hari, Oh, iya, jadi Hermes biasanya. itu WhatsApp ya, bukan ya? Bukan. Ya, Dia terus- kalau digambarkan ini ada ini apa? Ada apa namanya? Sayapnya. Oh, saya pengen jadi. Ya, sayapnya. Dia pembawa pesan memang. Terus di tangannya ada tongkat empat. Nah, kalau ini menurut simbolnya ya bisa, menurut Di gambarnya itu ini. menurut gambarnya seperti itu ya. Menurut Iya. sejarahnya seperti itu ya. Sejarahnya ini seperti itu. Hermes ini dari mana asal begitu? Tunggu. Bukan ya, ya. Kalau dari segi barat, kacamata segi- barat. Oh iya, kacamata barat. Mm-mm. Hmm. Itu Hermes itu metodologi dari Yunani. Yunani ya. Dia anaknya Zeus. Anaknya Zeus. Zeus itu Oh, adalah berarti Pak Suri dulu rajin nonton film Hercules ya? Hercules. Kok bisa hafal berarti? Dia di metodologi Yunani kuno, dia Iya. putranya Zeus, yang mana Zeus ini dewa petir kalau nggak salah. Dewa apa petir. Thor ya? Saya lupa. Iya. Apa dewa langit, apa Thor yang ini Iya. dewa petir gitu. Pokok intinya antara Sekitar ya. dewa Thor dan Petir. Zeus ini, sedangkan Hermes ini putra dari Zeus ini. Iya. Itu Baik. hidupnya atau lahirnya dua abad sebelum Masehi. 2 abad sebelum Masehi itu. Iya, 2 abad sebelum Masehi dia lahir, berarti lebih dulu Socrates kalau menurut saya. Lebih dulu Hermes ini. Hermes Oh, iya. ini, Hermes yang dijuluki Iya. pembawa pesan. Iya. Saya kalau mau Kalau Socrates sekitar tahun berapa dulu? 300-an ya? sebelum Masehi. Iya. 300-an sebelum Wah, Masehi. berarti lebih tua Socrates ya? Lebih tua Oh. Socrates daripada Hermes. Hermes ini. Ini Oh. menurut ini ya, metodologi Iya. di Yunani. Tapi kalau seumpamanya kita kaitkan dengan bahwa yang mengatakan Hermes itu Idris, itu jauh Jauh ya. Sebenarnya nggak masuk akal. nggak masuk akal. Soalnya kan
kalau kita lihat di sejarah, Idris itu lahir 4000-an sebelum Masehi dia. Jadi jauh Jauh, ya. sekali. Tapi Tapi kenapa banyak Pak Surya pendapat pendapat-pendapatnya kita Di mana googling itu? ini ya, Di kita Google. searching kan ya di mana? banyak penulis yang bilang Hermes ini ternyata Nabi Idris gitu. Bukan Masih Hermes ya? yang bukan Oh, beda Hermes yang lagi. ini mungkin saya nggak tahu juga Mungkin ya. beda kali ya. Sejarahnya itu apa Hermes Soalnya- yang ini, apa Hermes yang memang Nabi Beda ya? Idris ini ya. Oh Nah, iya. Itu kan bisa Oh. jadi Bisa Hermes jadi yang beda lain ya, gitu. bisa jadi. Kan gitu menurut saya. Iya benar Pak Surya. Hmm. Itu jauh sekali soalnya kalau kita melihat dari Oh, tahun siap. lahirnya itu kan 4000-an, Iya. 4000 sebelum Masehi, sedangkan Hermes ini sekitar Dua ya. dua sebelum Masehi, 2 abad sebelum Oh. Masehi. Gitu. Jauh berarti dia. Iya, jauh Pak. Jauh Jadi itu. meskipun Cucunya mungkin. Indonesia. bisa jadi Cucu seperti dia. itu. Jadi Nah, terus gimana Bu? ya memang kalau kita membahas Nabi Idris ya Pak. Nabi Idris ya. Ya, Nabi Idris. Oh ya, mungkin kita kesampingkan dulu tadi Hermes 2 sebelum Masehi itu ya. Iya. Berarti, nah kalau sekarang Mas kalau yang saya tanyakan ini yang Hermes yang dikatakan Nabi Idris itu gimana ceritanya Mas? Kan ada tuh yang menuliskan ya tentang Oh, itu kan ini banyak juga sih Iya. yang mengatakan Banyak ya. bahwa Hermes itu adalah Nabi, Nabi Idris. Tapi Idris. saya kurang setuju. kurang setuju gitu ya. Ya, kalau saya melihat ini, melihat Hmm. dari lahirnya itu sudah beda jauh gitu. Iya. Sedangkan Nabi Hermes itu jauh dengan jauh sekali. Jadi Masih duluan Nabi Sokrates. Nabi Oh, Nabi Idris. Iya. ya Sokrates bisa lah Iya. nanti dikatakan dia Nabi dan gitu. Berarti Pak Zuri kurang setuju berarti ya? Kurang setuju. Hermes itu Tapi mungkin Nabi ada ini lain mungkin. Tapi bukan Nabi Idris, mungkin Hermes yang lain. bisa lain mungkin ya. Gitu memang Pak. Nah Terus itu apa, Pak? Hermes itu yang ini Pak Surya yang sejarah lahirnya kenapa Hermeneutik. lahirnya ilmu hermeneutika Pak Surya? Iya, hermeneutik. Oh, Jadi hermeneutik. Jadi Hermeneutik hermeneutik dengan tafsir itu beda. beda ya? Iya. Hermeneutik itu lebih dalam ya. Lebih dalam. Iya. Tapi intinya disitulah timbul gagasan tentang hermeneutik. Ya awalnya ya memang dari Dari Hermes tokoh Hermes tadi ya? Dari Hermes itu. Hermes tadi ya? Hermeneutik. Jadi Hermes itu nggak hanya tas doang Pak Surya ya? Iya. Jadi ada sejarahnya ya? Sejarahnya juga. Iya, jadi sebenarnya. yang punya bagi yang punya tas Hermes berarti harus tahu sejarahnya ya? Kalau menurut Bapak gimana itu Pak? Oh, iya. Yang Oh, iya. apa ya? Iya. Tentang apa hermeneutik terus juga Hermes ini Kalau yang sejauh ya ini kalau aja. saya sendiri yang saya pernah pelajari dulu ya, pernah pelajari sama pernah sedikit baca-baca juga gitu ya. Jadi Hermes itu ada yang bilang Hermes itu ya Nabi Idris begitu. Jadi Nabi Idris itu Hermes itu kalau diambil dari kata dasarnya itu kan bahasa Yunani. Jadi katanya kata penulisnya gitu Nabi Idris, Hermes itu Nabi Idris. Kan kita tahu Nabi Idris memang Nabi Idris itu kan tadi kalau secara tahun kan nggak masuk akal Pak Zudi ya. Tadi kata Pak Zudi dua tahun sebelum abad, Masehi. 2 abad sebelum Masehi. Ya, 2 abad sebelum Berarti Masehi. 200 tahun. Oh, 200 tahun dong. Iya, 200 tahun. Oh, 2 abad sebelum 2 abad, Masehi. iya, Oh iya, sebelum berarti tadi Pak Zudi bilangnya 2 abad ya. 2 abad. Iya. Berarti iya, sedangkan Nabi Idris kan 4.000 sebelum Masehi. Masih jauh ya. Ya. Jadi tapi nggak nggak apa-apa. kayak gitu. Tapi kan mungkin ada juga yang meneliti mungkin ya kan kita nggak tahu sih. Ada yang meneliti bahwa Hermes itu dikaitkan dengan Nabi Idris. Nabi Idris alaihissalam. Iya. Iya kalau yang waktu itu saya pernah belajar tuh Zudi untuk S1 ya. Tuh waktu kuliah S1 kan kuliah kebetulan kan kuliah agama gitu. Jadi sempat mempelajari tentang nabi-nabi. Ya, jadi waktu itu sempat dibahas itu
didiskusikan juga. Jadi Nabi Idris itu ya apa, sebutan lainnya Hermes bagi orang Barat ya terutama ya. Jadi Nabi Idris itu kalau menurut sejarahnya kan beliau masuk orang yang derajatnya tinggi begitu ya, derajatnya tinggi, ilmunya ya Ini luar biasa. yang jauh mungkin luar biasanya mungkin dibanding filosof-filosof yang terbaru ini ya. Iya. Maksudnya Mungkin. filosof-filosof yang belakangan kan ada filosof apa, Socrates, Aristoteles, Plato, kemudian ada filosof Islam ke bawahnya. Nah itu kan ternyata Nabi Idris ini yang ini Pak Suri ya, Lebih dulu. yang dulu lebih dia- dulu ternyata ya. Jadi kalau yang belum pernah mendengar membaca mungkin sejarahnya kan mungkin kaget Pak Suri. Nabi Idris yang kita tahu dulu zaman SD apa yang kita tahu Nabi Idris? Nabi Adam manusia pertama, Nabi Idris versi kedua. Gitu ya aja. Nabi kedua, sama apa kelebihannya bisa menjahit gitu. Menjahit. Padahal Luar biasa juga. padahal sejarah ya menurut sejarahnya kan kehebatannya nggak hanya menjahit ya. Menulis begitu ya. Menulis Orang juga. menurut sejarahnya kan orang pertama kali menulis ya. Orang pertama kali menulis, kemudian tadi Yang membuat sendal. orang yang pertama kali menjahit ya, menjahit baju. Membuat sendal. Mungkin membuat tafsir. membuat kain juga kali ya. Kain, menjahit baju, kemudian membuat apa lagi tadi? Sandal. Kita sendal. Oh iya, sandal. Kemudian mempelajari ini juga. Pertama kali mempelajari matematika, kemudian Perbintangan itu juga. perbintangan, dari astronomi, kemudian metafisika, Tuhan. Ya. Nah itu sebenarnya kan kalau menurut saya itu kayaknya sangat masuk akal gitu. Relevan ya. Relevan karena kan Nabi Adam kan kakek-kakeknya kan Nabi Adam kan juga dari Nabi Adam kan sebenarnya sudah diajari Iya, iya. sama Allah kan nama-nama benda yang kita tahu kan tersirat di atas surat Al-Quran kan nama-nama benda. Nggak tahu kita detailnya gimana pelajaran Nabi Adam kan belajar langsung sama siapa, sama pencipta. Iya. Ya jadi kalau melihat dari keturunan kan Keturunan masih ada cucu ya, cicit dari cicitnya, cicit dari Nabi Adam. cicit Dari Nabi Adam. cucu ke-6 lah, maksudnya generasi ke-6 ya kalau nggak salah itu, generasi ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi ya Nabi Idris ini apa ya, bersanad ya, maksudnya sampai Nabi Adam gitu. Jadi luar biasa lah tadi keilmuannya, pengetahuannya, keilmuannya, terus pengamalan ilmunya kan. Gimana? Menurut yang saya pelajari dulu sama tulisan-tulisan dari sejarawan itu Nabi Idris ya salah. Nabi Idris ini berarti filosof pertama berarti di dunia. Kira-kira menurut Pak Zuri gimana tentang Nabi Idris? Ya, filosof pertama. Iya, Bisa menurut- jadi ya filosof pertama. Terus yang filosof kedua mungkin bisa juga Nabi Ibrahim. Oh, Nabi filosof kedua ya. Iya, filosof metafisika gitu. Ya udah. Kita ini aja bahas tentang yang Iya. Nabi Idris aja. Nabi, gitu. iya. Luar biasanya itu sudah luar biasa tadi dijelaskan. Tapi menurut beberapa ulama, Suara Pak Zuri agak gede. Iya. Iya. minoritas ulama Iya. ya. Kalau sudah minoritas Menurut minoritas ulama Pak Zuri ya. ulama, ada 4 nabi yang masih belum meninggal sampai sekarang, belum wafat sampai sekarang gitu. Ini menurut minoritas ulama Iya, ada minoritas empat nabi. 4 nabi. Ada Yang 4 nabi belum masih meninggal. belum meninggal Yang belum sampai Siapa aja Pak Zuri? sekarang. Yang pertama di antaranya Nabi Idris. Nabi ini. Idris ya. Yang kita teliti ada nih. Iya, Nabi Nabi Idris. Idris, ya Nabi Idris. Terus Nabi Ilyas, Nabi Ilyas, Nabi Isa, Isa, Nabi Khidir. Khidir ya. Iya. Khidir. Ada 4 kan? Kalau Nabi Isa oke lah, kita secara logika kita kan Ada memang nggak ya, wafat Quran, ya. hadis ada ya. Ya nggak wafat dia karena memang nggak meninggal, Iya. langsung di dalam nas itu Iya. diangkat langsung keluar. Iya. Kalau Ilyas memang secara logika ya dia ketika berjalan dengan Nabi Ilyasa, Iya. kemudian dia ada di
di pinggir sungai, Iya. kemudian apa ya, kemudian membelah, kemudian Nabi Ilyas itu dengan kehendak Allah masuk. Dan Masuk. itu nggak diceritakan wafatnya Ilyas itu, Nggak ceritakan. nggak diceritakan. Berarti Di dalam sesuatu Al-Quran. yang tidak diceritakan itu berarti belum meninggal. Eh, Oh, enggak juga. artinya, Oh, artinya dia nggak diketahui nggak diketahui ya. apakah dia memang apa ya, apa Kalau Nabi Ibrahim ada kisah meninggal. Ada maksudnya. ada Nabi Ibrahim ini ada kisah ketika beliau itu meninggal di Meninggal, dalam ada ya? beberapa tafsirnya itu Oh iya, ada ya. ada. Kalau Nabi Idris nggak ada berarti ya? Nabi Idris itu ada dua pendapat ini. Oh, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ketika dia mau ke surga, dia dicabut dulu oleh malaikat malaikat maut, Iya. ya, untuk melihat surga kan gitu. Iya. Ya, ada yang mengatakan dia bersama jasadnya ke atas gitu. Artinya kalau seumpamanya dia dicabut berarti sudah meninggal dia. Ya kan? Meninggal ada di surga kan. Jadi logikanya dia ikut ke ini Iya. ke surga gitu maksudnya. Jadi Pak Nabi Oke, Khidir Pak Nabi tadi ya, iya. Nabi Khidir kan Iya. sudah jelas Iya. dalam Al-Quran itu. Pada itu. Saya kalau melihat pandangan Iya. Nabi Idris Idris. itu memang menguasai logika yang sekarang itu digebu-gebukan antara empirisme dengan rasionalisme. Rasionalisme ya. Ya, empirisme dengan rasionalisme. Bayangkan dulu itu nggak ada apa ya, nggak ada Sendal, sendal, terus juga nggak ada itu sudah. baju ya. Iya, baju nggak ada juga. Iya. Itu bentuk dari empirisme sebenarnya. Iya. Kalau saya melihat lebih dulu Nabi Idris daripada filsuf itu. Filosof. Iya, dan Jadi terus permasalahannya Nabi Idris di pelajaran-pelajaran nggak ada dibahas ya. nggak ada. Nggak ada ya. Kebanyakan dari barat semua. Ada semua ya kalau untuk pelajaran ini. Ya jadi ya itu maksud dia apa tentang Hermes dan Nabi Idris tadi ya. Ada yang bilang ya Hermes itu Nabi Idris, ada yang bilang beda maksudnya beda jauh kan zamannya udah beda jauh ya. Jadi begitulah kira-kira teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wi.